Hari ini saya mau ke kota karena paket baru datang. Aku coba beli ini karena saya pikir ini bisa berfungsi untuk ngevlog. Karena ya konten aku kebanyakan vlog ya. Jadi aku bingung juga mau beli kamera jenis apa. Walaupun aku beli kamera yang jenis mirrorless, saya pikir itu kurang membantu karena kebanyakan konten aku tentang vlog. Ya udah, aku beli DJI Osmo Pocket 3. Ini yang paket kreator combo. Lumayan juga harganya. Dan ternyata ini nggak include dengan ID apa SIM cardnya, bukan SIM card, siapa sih namanya? Memory card. Jadi aku harus beli lagi. Tadi aku coba punya handphone aku. Saya punya mode memori yang bisa masuk ke sini. Saya coba masukkan ternyata mungkin apa namanya nggak pas gitu ya, nggak tahu pasnya. Tadi ada logo kayak memorinya nggak bisa gitu, mungkin nggak sesuai ya. Kapasitasnya mungkin kapasitasnya nggak sesuai dan saya akan cari ke kota. Bagus sih, aku udah lihat review-review di YouTube, banyak yang pakai ini, dan ini bukan hanya sekedar kamera untuk ngevlog, dan saya pikir ini bisa dipakai juga untuk podcast, mudah banget, nyaman. Ya saya pikir teman-teman kreator yang memiliki ini ataupun yang udah review ini, kalian tahu lah ya ini ya. Karena saya juga baru pakai ini dan nggak banyak yang harus saya ceritakan tentang ini. Teman-teman yang ngikutin YouTube aku pasti tahu vakum sudah berapa lama, bahkan 1 tahun lebih. YouTube saya itu vakum, bahkan Instagram juga saya kalau ngupdate sesuatu itu cuman paling sebulan sekali atau 2 minggu sekali, dan itu pun jarang banget. Ada alasan tertentu sih di balik itu semua. Jadi alasan pertama adalah tentang pekerjaan dan jam kerja saya di sini tuh, saya nggak bisa manage yang jam kerja saya dengan waktu saya untuk buat konten ngevlog ataupun podcast. Jadi waktu saya tuh banyak kemakan oleh jam kerja saya. Karena sebelumnya jujur saya itu kerja dari Senin sampai hari Sabtu. Dan itu wajib 12 jam kerja karena saya tidak bisa libur, dikarenakan posisi saya juga sebagai pengawas atau leader produksi. Jadi saya nggak punya waktu dan tidak bisa fokus ke media sosial. Kali ini kenapa saya mulai coba bangkit lagi, timbul lagi, muncul lagi di YouTube? Karena minggu kemarin saya terakhir bekerja di perusahaan saya yang sekarang, dan saya memutuskan untuk resign. Sebenarnya saya mau pengen vacation ke Indonesia, tetapi terkendala dokumen saya yang belum diupdate, dan saya harus sabar untuk saya bisa mendapatkan ID ataupun Karta Pobitu, atau lebih teman-teman disebutnya di sini TRC, untuk bisa pulang ke Indonesia. Loh, seharusnya kan kalau mau pulang pulang aja gitu kan, nggak harus ada kartu itu. Ya bener banget. Tetapi saya antisipasi jika nanti di Indonesia nggak sesuai ekspektasi kita hidup di sana, karena teman-teman tahu sendiri gimana kondisi di Indonesia. Jadi ya nantinya bisa mudah saya balik ke Polandia. So, kenapa alasan saya tidak muncul di YouTube beberapa waktu bulan ini? Pertama karena kerjaan. Saya tidak bisa membagi waktu, dan jujur pulang ke rumah itu udah capek banget. Dan memasuki musim dingin juga, kita sampai rumah tuh udah malam, perginya malam, pulangnya malam, jadi kayak udah nggak ada waktu untuk konten dan nggak ada semangat untuk konten. Untuk istirahat aja kita kadang masih kurang, belum lagi kesibukan saya di sini cukup padat banget waktu. Jadi saya putuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini dan berhenti dari beberapa pekerjaan samping saya, dan memutuskan saya pengen kerja ini aja deh, nggak apa-apa jam kerjanya dikit, tapi saya bisa fokus juga dengan YouTube, dan juga lebih rehat lagi karena saya ingin sedikit jam kerja saya itu dikurangin supaya kondisi saya juga semakin oke ya, karena jujur ini cukup capek banget sebelumnya. Terus gimana bang? Gajinya beda nggak? Gajinya itu jelas jauh beda, karena kenapa? Gaji posisi sebelumnya itu kan gaji leader. Jadi gaji leader itu ada tunjangan leader beberapa jeloti gitu. Dan gaji posisi yang sekarang adalah gaji ya rata-ratanya teman-teman yang bekerja di sini, saya mendapatkan gaji di poin 24,50 jeloti.
di gaji yang sekarang. Kalau gaji yang sebelumnya ya ada lebihnya lah karena posisinya sebagai leader ya. Dan jam kerjanya juga di jam kerja yang baru ini yang aku terima jobnya itu tidak mumpuni setiap hari itu 12 jam kerja. 8 jam kerja jika tamunya sepi dan bisa sampai 10-12 jam kerja jika tamunya banyak. Dan divisi yang sekarang aku masuki adalah di bagian housekeeping ataupun di bagian petugas kamar di salah satu apartemen atau hotel di area provinsi ini, namun sekitar 3 jam dari kota besarnya ini menuju ke tempat lokasi, tepatnya di perbatasan Ceko. Jadi di sana areanya itu kawasan wisatawan dari Ceko, Poland dan negara tetangga lainnya. Jadi saya akan bekerja di sana. Ya semoga, saya belum coba karena kita baru apply untuk job itu dan saya udah deal untuk masuk dan saya akan mulai kerja di sana itu di hari Senin. Hari ini hari Jumat dan sekitar beberapa hari lagi saya akan berangkat ke sana. Saya berharap juga saya bisa betah di sana dan juga memulai teman-teman baru, memulai hidup baru, memulai suasana baru. Ini aku lakuin, sudah aku pikirkan beberapa bulan yang lalu dan jujur kenapa saya lakuin ini karena saya pengen relax dan saya pengen sedikit menikmati suasana Polandia. Saya pengen berjalan-jalan, ya pengen ke sana, pengen ke sini gitu. Maka saya cari jam kerja yang sedikit mempunyai waktu untuk saya bisa ngupload ataupun ngevlog gitu di tempat-tempat yang saya pengen atau saya sukai. Jadi teman-teman, semoga terjawab kenapa saya selama ini tidak pernah update tentang di YouTube. Untuk proses ke Polandia, sementara saya ini stop karena ada beberapa teman yang udah proses ke Polandia melalui rekomendasi saya, namun ada problem juga di dalam PT-nya. Sebenarnya bukan PT-nya di Indonesia bermasalah, tapi agensinya yang di Polandia sedikit ada problematik. Dan itu sebenarnya terjadi bukan hanya ke satu agensi ya, banyak agensi juga. Karena beberapa tahun kebelakangan ini setelah pemilihan presiden itu benar-benar dicek banget itu tentang perpajakan. Jadi ternyata banyak agensi-agensi yang bermasalah tentang perpajakan. Namun untuk proses tetap berjalan. Ya, dan ada beberapa juga teman-teman yang tanya ke saya itu proses secara mandiri dan kebetulan saat ini saya bisa koneksi langsung ke agensinya dan agensinya hari itu juga menawarkan secara proses mandiri memang biayanya sangat jauh lebih murah. Namun saran saya sih untuk proses mandiri ini kalau bisa teman-teman paham seluk-beluk dan alurnya di Indonesia. Jadi kalian cukup sebenarnya minta dokumen dari sini ataupun kita supply dokumen ke kalian itu dari work permit, kontrak kerja dan kalian ada channel di sana itu untuk bisa gimana ngeproses, ngeapply visanya ke kedutaan. Itu harganya jauh lebih murah ataupun kita bisa fasilitasi di Indonesia itu ada kenalan kita, dia bisa ngebantu ngeapply visa namun biayanya juga berbeda. Saya langsung berbicara apa adanya di YouTube ini. Jika kita apply work permit dari Polandia ke sana dan kita fasilitasi kontrak kerja juga, work permitnya itu 3 tahun ya. Jadi kalau 1 tahun, 2 tahun, saya pikir itu terlalu mepet. Jadi kita profit ke kalian itu yang 3 tahun. Jadi nantinya di sana akan dibantu salah satu tim kita yang akan nge-apply dokumen kalian. Jadi total nominalnya itu harganya atau biayanya itu sekitar 25 jutaan. Itu tidak termasuk tiket. Kenapa bang? Nggak sekalian include tiket. Jadi saya nggak mau masuk tiket itu karena kenapa? Proses kalian itu drawing dan kalian belum tentu kapan bisa berangkatnya. Jadi harga tiket itu otomatis tidak sama dari tahun bahkan dari bulan ke bulannya. Makanya kita tidak termasuk biayanya itu untuk tiket. Aduh gimana bang, misalnya kalau saya bisa ngurus sendiri itu biayanya apakah sama? Beda. Jadi biayanya dikurangi, biaya itu bisa sekitar 13 sampai 15 juta. Jadi kita cuma apply work permit, kemudian kontrak kerja, atau bisa di bawahnya itu lagi. Kemungkinan bisa lagi di bawahnya itu lagi. Dan kalian bisa apply sendiri, atau kalian cari konsultan di Indonesia yang bisa bantu apply visa kalian ke Polandia. Dengan kalian sudah memegang penuh dokumennya. Kemudian bagaimana bang keberangkatannya? Apakah bisa cepat? Apakah sama aja? Sama aja sistemnya dengan reguler yang udah ada saat ini. Maksudnya itu sama aja seperti drawing kalau kita bilang sekarang sistem drawing masih sama prosesnya seperti itu. Nah, adapun lama atau tidaknya berangkat kembali lagi kepada sistem drawingnya. Jadi kita nggak bisa, kalian nggak boleh berandai-andai atau
estimasi, ada yang bilang estimasi keberangkatan sekitar bulan ini, tahun ini, itu tidak ada ya. Jadi saat ini kita bisa bilang proses ke Polandia ini untung atau tidak. Itu untung kita bisa cepat berangkat, ataupun rugi mungkin kita nggak berangkat, nggak ada kejelasan beberapa tahun, atau bahkan bisa reject. Jadi untuk teman-teman di Indonesia, sekali lagi pikirkan benar-benar jika ingin ke Polandia, karena kalian akan kehilangan uang kalian. Jika berhasil, syukur. Jika tidak berhasil, begitulah prosesnya. Thank you ya, semoga ini membantu. Saya mau ke kota, dan kedepannya nanti akan saya buat video-video, namun saya lebih fokus sekarang ke traveling, tidak terlalu fokus untuk proses ke Polandia. Semoga membantu.